Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada ICRC, Pak Domini, Pak Nas, Pak Nobri, Pak Jezen dan kawan-kawan yang lain. Kemudian juga ke panitia dari UIN Pak ya, yang sudah mengundang kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kami memperkenalkan diri di antara peserta di sini. Mungkin kami satu-satunya ini dari kependidikan. Tadi dikenalkan oleh ini Ibu Dr. Sumaryati M.Hum, ini Kaprodi PPKN UAD sebelum saya. Jadi beliau kaprodinya, saya hanya pengganti Bu ya, hanya pengganti kaprodi. Kemudian dikenalkan bahwa kami dari PPKN dan ini kami berada di antara ahli-ahli hukum Islam. Kemudian juga ada sejarawan muda, Siwanda, alhamdulillah. Karena itu saya ingin berbagi sebelum masuk kepada bagaimana kami di program studi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UAD melaksanakan hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Kami ingin berbagi sedikit tentang bagaimana program studi PPKN itu ada, gitu ya. Tadi dari UIN Banjarmasin sempat menyinggung bahwa kegiatan atau mata kuliah atau insersi hukum humaniter internasional ini masuk ke dalam mata kuliah umum Pak ya, ada di PKN atau di Pancasila gitu. Mungkin Bapak Ibu termasuk dari Surabaya tadi menyampaikan ini pesan negara yang membuat beban struktur kurikulum kami menjadi cukup besar gitu ya. Tetapi mau tidak mau memang PKN, Pancasila, bahasa, agama itu muatan wajib kurikulum Pak ya. Itu plat merah itu. Tidak bisa dihindari, mau tidak mau harus diselenggarakan karena kurikulumnya peraturan perundang-undangannya memang demikian mengaturnya. Ya termasuk program studi PPKN. Tetapi bagaimana sebenarnya program studi PPKN itu? Nah, kami ingin berbagi karena tadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhsinun ini, yang banyak berinteraksi, bahkan yang mengenalkan kami di PPKN dengan ICRC. Terima kasih Pak Muhsinun. Sebelum akhirnya hijrah ke Stainu dan Iainu Kebumen ya, sebelumnya menemani kami Pak di UAD. Jadi murtad ya. Kalau murtad terlalu keras. Oh, keras ya? Hijrah. Oh, oke. Hijrah yang lebih enak. Ya. Ini beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama tentang sekilas tentang PPKN UAD, kemudian bagaimana dengan kurikulum PPKN UAD. Tadi Pak Tahir sudah banyak menyampaikan tentang kurikulum MBKM. Kemudian bagaimana hukum Islam dan HHI dalam kurikulum PPKN UAD. Karena yang biasa kita bicarakan, ini Pak Nas tadi juga saya sampaikan, yang biasa kita bicarakan diundang dari UAD itu adalah prodi PPKN untuk kepentingan mata kuliah hukum humaniter. Padahal di prodi kami sendiri itu ada mata kuliah hukum Islam. Dan itu yang belum banyak didialogkan antara hukum Islam dengan hukum humaniter internasional di prodi kami. Kemudian dari PMR ke HHI ini barangkali hanya sekilas saja. Dan peluang dan tantangan, walaupun tadi sudah Prof. Jaka sudah mengawali diskusi tentang peluang dan tantangan ini dan sudah banyak sekali masukan, usulan-usulan dan pandangan-pandangan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ini program studi kami PPKN ada di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Concern kami adalah melahirkan lulusan sebagai calon pendidik, guru bidang PPKN di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekarang mata pelajaran di sekolah itu namanya PPKN. Jadi kalau banyak berita
perlu ada diajarkan Pancasila, perlu dikuatkan lagi PPKN. Sebenarnya sudah ada mata pelajaran itu, gitu ya. Hanya yang biasanya yang menyampaikan itu yang tidak melihat bagaimana di sekolah ada mata pelajaran PPKN. Dianggapnya tidak ada mata pelajaran Pancasila, padahal PPKN include di dalam Pancasila itu include di dalam mata pelajaran PKN atau PPKN di sekolah. Kami sudah berdiri sejak tahun 87, walaupun mahasiswa sudah mulai kuliah tahun 85, 86, Bu ya. Jadi ini kita hitung berdasarkan surat keputusan mulai terdaftar ya. Dulu masih statusnya terdaftar. Kami dari IKIP Muhammadiyah Yogyakarta yang tahun 94 berubah menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian kami akreditasi A, mudah-mudahan ini kami sedang PEPA Pak. Kalau kemarin kalau dari UIN akan mengajukan ISK konversi dari A ke unggul. Nah kami ini ada problem kemarin karena perpanjangan tidak otomatis, harus masuk ke pemantauan dulu. Tahap 1 tidak lolos, masuk tahap 2 PEPA. Sekarang kami sedang menunggu hasil apakah perpanjangan otomatis atau masuk ke tahap 3. Tahap 3 visitasi Pak. Mudah-mudahan tidak masuk tahap 3. Ini sedang menunggu 2 minggu ini, kami sedang menunggu hasilnya. Universitasnya A, belum di ISK ke unggul, belum. Baik. Nah, Bapak Ibu, PPKN itu adalah bagian integral dari sistem pendidikan ya. Tadi saya sampaikan sebagai program kurikuler di sekolah ataupun di perguruan tinggi, dia pasti menjadi bagian dari yang diajarkan mau tidak mau, karena ketentuan normatifnya, peraturan perundang-undangannya memang demikian. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang baik dalam konteks sesuai dengan dasar filosofis negara gitu. Jadi warga negara yang baik sesuai dengan dasar-dasar filosofis dan nilai-nilai yang dikembangkan di sebuah negara. Kemudian secara konseptual PPKN baik yang kami kelola di program studi itu sebenarnya ada pada 3 ranah. Satu, dia ranah domain kurikuler. Ini yang biasa kita pahami sebagai mata pelajaran di sekolah. Apapun namanya. Sekarang PPKN. Sebelumnya ada PKN. Sebelumnya lagi PMP ya. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami pendidikan moral Pancasila atau sejak awal pendiriannya mata kuliah atau mata pelajaran itu ada civic ya. Civic hukum dulu ya. Tahun 6162 bahkan Insinyur Soekarno memerintahkan untuk menerbitkan buku Civic Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Dari sana sampai berkembang sekarang di sekolah SD, SMP, SMA namanya PPKN. Kami konsen ke sana, menyiapkan guru-guru mata pelajaran PPKN. Kemudian yang kedua, selain domain kurikuler, ini juga ada domain akademis, yaitu di program studi. Di program studi S1, S2, S3. Alhamdulillah kami sudah ada yang S3 PPKN sementara baru 1 di UPI ya. Ini Pak Trisna yang nanti sesi siang akan menyampaikan juga pengalaman pembelajaran HHI di prodi kami. Gue mahasiswa S3 di UPI ya, di PKN UPI. Kemudian domain sosial kultural ini yang juga menjadi concern kami. Jadi selain menyiapkan guru, kemudian penguatan keilmuan ya S1, S2, S3, juga kami punya tugas bagaimana mengembangkan domain sosiokultural di masyarakat, komunitas-komunitas warga, agar masyarakat, warga negara menjadi warga negara yang terdidik, menjadi warga negara yang baik. Dan ini mata pelajaran PKN sebagai contoh saja, bagaimana sebagai domain kurikuler, mata pelajaran PPKN seperti ini. Kalau ada yang menyampaikan tidak ada Pancasilanya, di sini jelas-jelas ada Pancasila. Bagaimana kami melatih para peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Mungkin nilai dan moral ini sama kita. Ya. Nilai dan moral ini, nilai moral Pancasila ini menjadi sangat penting dan itu menjadi concern di
program studi PPKN. Selain unsur-unsur yang lainnya, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI gitu ya. Tujuan umum ini saya kira saya lewati saja. Nah, prodi PPKN selain tadi melahirkan pendidik, guru bidang studi PPKN, juga ini profil lulusan kami adalah menjadi peneliti bidang PPKN, penulis bidang PPKN, dan yang keempat tadi untuk aspek sosiokulturalnya adalah pengembang komunitas-komunitas kewarganegaraan di masyarakat. Banyak komunitas-komunitas warga yang lulusan-lulusan PPKN bisa masuk di sana. Nah, untuk kurikulum program studi PPKN di UAD, Bapak Ibu tadi Pak Tahir sudah menyampaikan apa itu kurikulum ya. Kurikulum bukan sekedar struktur mata kuliah saya kira, tetapi kalau dilihat pengertian dari Permendikbud ini, kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang tadi Pak Tahir sampaikan, dari mulai penyusunan materi, RPS, strategi pembelajaran, media, dan sebagainya, itu masuk dalam ranah pengembangan kurikulum. Nah, tentu kurikulum kita susun tadi adalah untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Ini di yang era sekarang, Bapak Ibu, bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sangat terikat oleh berbagai aturan, dan sekarang eranya era MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana esensi dari MBKM adalah memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar 3 semester, Pak. 3 semester di luar program studinya. Itu hak. Nah, itu hak. Tapi program studi harus menyiapkan. Diambil ataupun tidak oleh mahasiswa, hak itu kita berikan. Itu esensinya. Dan bagaimana kita menyiapkan MBKM ini, saya kira termasuk di integrasi hukum humaniter internasional ini tadi juga disampaikan sangat terbuka, luas ya. Ini peluang, ini bahkan momentum yang baik bagaimana kita misalnya dalam satu bidang kegiatan pembelajaran di MBKM, misalkan pertukaran pelajar. Bagaimana pertukaran pelajar saling menguatkan hukum humaniter internasional. Tadi memang ada tantangan, peluang untuk kita menyeragamkan, paling tidak menyeragamkan materi. Tetapi tentu tiap kampus kan memiliki keunikan yang kadang ada pesan-pesan dari kampus ya, Pak Jaka ya, dan itu masuk di CPL ya, capaian pembelajaran lulusan, yang kita bisa saling berkirim mahasiswa ya, misalkan dari UAD ke UIN ngambil mata kuliah hukum humaniter internasional, atau ke UNIDA tadi di Gontor bagaimana hukum humaniter internasional di hubungan internasional di UNIDA yang islamisasi pengetahuan ya. Nah, itu kan menjadi sangat menarik bagaimana HHI di kampus UNIDA yang berbasis pesantren itu bisa dikembangkan lewat pertukaran mahasiswa atau kegiatan-kegiatan lain, termasuk dengan ICRC, yaitu proyek kemanusiaan. Nah, prodi PPKN UAD itu melaksanakan proyek kemanusiaan karena kemarin kami mendapatkan hibah MBKM itu proyek kemanusiaan, sementara kami bekerja sama dengan PMI Kota Jogja ini yang dulu Pak Muhsinun ada di sana gitu. Karena waktu itu sangat terbatas, sehingga yang paling memungkinkan kerjasama dilaksanakan adalah dengan PMI Kota Yogyakarta untuk proyek kemanusiaan. Ini struktur kurikulum kami. Kalau tadi 148 Pak di UIN ya, di kami 144 SKS itu yang standar nasional. Ya, ikut standar saja 144 SKS. Ada 22 mata kuliah institusional. Bapak dari Surabaya tadi, ini mata kuliah institusional kami 22 SKS jumlahnya, karena selain MKU juga mata kuliah kampus Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu cukup banyak.
Kemudian mata kuliah dasar-dasar kependidikan karena kami melatih calon pendidik 12 SKS termasuk praktek magang ke sekolah 1 SKS dan 3 SKS di PLP 1, PLP 2. Kemudian mata kuliah program studi ini 110 SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil dari sekian banyak SKS pilihan termasuk hukum humaniter internasional. Kemudian 20 SKS mata kuliah dalam rangka implementasi MBKM. Nah, ini saya kira kurikulum MBKM dan kami mengikuti ini siklus tindak lanjut perbaikan. Kemudian ini tadi Pak Jaka juga sudah sampaikan ada OBE gitu ya, outcome based education, yang itu menjadi standar untuk jaminan mutu dari kurikulum yang dikembangkan oleh program studi kita. Kemudian, nah ini karena kemarin MBKM menuntut adanya perbaikan kurikulum dalam rangka implementasi MBKM, maka mau tidak mau kami harus mengikuti ini walaupun kami hanya penyesuaian saja karena kurikulum terbaru di 2020 baru saja disahkan, kemudian kami dapat hibah itu, maka kami hanya menyesuaikan saja, melengkapi yang belum ada gitu ya. Nah, tentang hukum Islam dan hukum humaniter internasional dalam kurikulum PPKN UAD ini kami bagi dalam 3 pelaksanaan kurikulum. Tahun 2010 ada hukum Islam, tuh dari awal berdiri memang sudah ada hukum Islam. Ada mata kuliah PMR 2 SKS. Dulu Pak Muhsinun ini yang menjadi tim pengajar di kami dengan tim dari PMI Kota Yogyakarta. Kemudian kurikulum 2015 ada perubahan. Hukum Islam tetap, ada hukum humaniter dan kepalang merahan. Karena kami sudah berkenalan dengan ICRC. Waktu itu dibawa oleh Pak Muhsinun, kemudian Pak Freddy itu mengisi pelatihan tentang akhlak kemanusiaan di program studi kami. Maka begitu 2015 kami gabungkan itu hukum humaniter dan kepalang merahan 3 SKS, 1 SKS untuk praktek. Kemudian di 2020 kepalang merahannya hilang. Masuklah hukum humaniter internasional. Jadi ini mata kuliah pilihan Bapak Ibu 2 SKS. Kemudian nah ini gambar saja dari PMR ke HHI bagaimana kami memulai kerjasama dengan PMI kemudian dengan ICRC. Pertama dulu dengan ICRC itu ini pertama kami kenal dengan ICRC adalah pada saat seminar dan lokakarya hukum humaniter internasional. Di sini tentang hukum Islam, HHI dan nilai Pancasila. Ada 3 pembicara dari ICRC, dari dosen Fakultas Hukum UAD, ini sekaligus juga dosen hukum Islam, dan dari UGM Profesor Sujito. Ya. Kemudian sosialisasi kuliah umum waktu itu tentang kontribusi nilai-nilai kepalang merahan, kita mengundang Pak Yusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PMI. Nah, kami punya tim untuk praktikum PMR di sekolah, kami latih ya. Tentu mengundang PMI dan ICRC. Ini juga ada training of fasilitator tim PMR di Prodi PPKN. Kemudian MOU antara PMI dan PMI Kota dan FKIP 2015. Sampai sekarang ini sudah diperbarui termasuk dengan ICRC. Dulu 2015 Pak Jejen waktu itu ketemu langsung di kampus 2. Kemudian diperbarui lagi tahun 2021. Jadi baru yang kedua ini pembaruannya belum lama. Kemudian nah ini momentum yang saya kira jadi sangat fenomenal nih Pak Jejen di sini masih sebelum berangkat ke Amerika ya Pak Jejen ya. Kita di Solo 4-8 Oktober 2015 pelatihan akhlak kemanusiaan bagi pendidik muslim, dan pada saat itu kami mulai mengenal modul akhlak kemanusiaan. Ini Pak Trisna ini sampai sekarang makanya dikenal sebagai Henry Dunannya Indonesia karena ada praktek berperan sebagai Henry Dunan dan baik sekali. Ya Pak Nofri ya. Pak Henry Dunannya Indonesia. Kemudian setelah itu diikuti oleh pelatihan-pelatihan yang lainnya, bukan hanya untuk dosen, guru, tapi juga untuk mahasiswa, termasuk kuliah hukum humaniter. Di 2016 kami, ini Pak Freddy, jadi sudah melibatkan ICRC.
Jadi kami tidak sendirian, ada ICRC juga. Kemudian pelatihan akhlak kemanusiaan bagi tim PMR ini di University Hotel Jogja. Ini di sini pelatihan akhlak kemanusiaan bagi pendidik Muslim 2016. Ini Pak Musindun juga ada, ya. Pak Nofri jelas ada. Ada rapat koordinasi implementasi modul akhlak kemanusiaan di sekolah. Nah, gitu. Ini di sekolah, prakteknya di SMA Muhammadiyah 6. Ada FGD insersi untuk guru-guru. Ada pelatihan lomba akhlak kemanusiaan. Nah, ini antara UAD dengan Yainu, ya. Yang menang Yainu ya. Kalah. Tapi UAD juga ada menangnya, tapi nggak nomor 1. Ya. Kemudian terakhir yang kita laksanakan luring adalah workshop insersi akhlak kemanusiaan ke dalam mata pelajaran PPKN di 2019. Setelah itu masuk pandemi dan baru ketemu lagi hari ini. Waktunya sudah habis, tapi saya ada 2 ini lagi sudah saya sampaikan dulu. Peluangnya ini perkembangan kurikulum prodi PPKN yang dinamis dan terbuka, terbukti dari mulai PMR, hukum humaniter dan kepalang merahan sampai ke sekarang hukum humaniter internasional, apalagi dengan MPKM. Kemudian ada kerjasama dengan ICRC yang sejak 2015 sampai sekarang. Itu peluang yang sangat besar untuk terus menyebarluaskan hukum humaniter internasional. Ada diseminasi HI dalam hal ini akhlak kemanusiaan pada sekolah mitra di sekolah mitra PPKN UAD. Kita menginsersikan HHI ini, khususnya akhlak kemanusiaan ini pada mata pelajaran PPKN. Kemudian tersedia mata kuliah hukum Islam di kami, kemudian hukum internasional, termasuk juga hubungan internasional sebenarnya, dan pendidikan resolusi konflik walaupun ini pilihan, yang menjadi dasar serta memperkaya hukum humaniter internasional di kampus Islam. Tantangannya adalah, nah ini tantangannya karena kami di kependidikan, bagaimana merancang HHI ini untuk kepentingan calon guru PPKN di sekolah, ya. Karena itu dari yang hukum banget gitu ya, bagaimana disederhanakan secara psikologis dan ilmiah untuk kepentingan kurikuler di sekolah. Ini yang tantangan bagi kami di prodi PPKN, termasuk diskusi kami dengan tim ICRC yang barangkali nanti siang akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Trisna. Kemudian konteks materi dan perspektif HI keindonesiaan tadi juga sudah disinggung untuk kepentingan program kurikuler di sekolah dan mendorong perubahan CPL dari dominan kognitif ke penguatan nilai-nilai afektif. Jadi barangkali selama ini baru pengetahuan saja, pengetahuan tentang hukum humaniter internasional. Bagaimana itu diarahkan pada penguatan nilai-nilai yang dimiliki oleh yang ada dalam hukum humaniter internasional. Demikian Pak Sasa, terima kasih. Terima kasih. Tadi yang sudah diusulkan Pak Dik, terima kasih banyak Pak Dik. Dari tadi ini Bapak Ibu kan ini tema hari ini peluang ya Pak ya. Saya ini sebenarnya sebagai tanda kutip orang baru dan yang sebetulnya sok tahu mau mencari-cari peluang untuk mencari persamaan dari tadi. Sebetulnya apa yang bisa disamakan dan ini berangkat dari premis yang salah juga. Seakan-akan mau mencari persamaan dan sama cocok-cocokin ketemu jalan keluar. Ternyata kan sebenarnya nggak gitu. Dan persamaannya sebenarnya agak sulit juga karena persamaannya justru beban berat ya. Jadi di Dikbud ada kampus Merdeka ini yang udah 2 tahun ya kira-kira 3 tahun Dari 2020. 2 tahun kira-kira ya, itu tuntutan yang berat dan perbedaannya ya justru banyak gitu. Ada yang dari yang fokusnya sangat pendidikan, ada yang mungkin sangat hukum, sangat fisik, sangat filsafat dan sebagainya macamnya. Jadi cara jadi jalan tengahnya nggak akan instan Bapak Ibu, dan mungkin nanti ini memang penjembatan saja ke sesi selanjutnya nanti terkait ada beberapa panduan mungkin terkait kurikulum atau bahkan mungkin tidak untuk masalah integrasi mungkin insersi atau bentuk lainnya transformasi mungkin tadi akhiran jadi anak manusia dan lain-lainnya. Banyak opsi, tapi mungkin saya juga mau memancing juga kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk silahkan